Selamat pagi, saya ucapkan kepada Jemaat Immanuel. Pagi hari ini kembali di program Berkat Pagi. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Baik, pagi hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Nahum. Isi dari kitab Nahum ini adalah mengenai penghukuman Allah bagi bangsa-bangsa yang telah menyerang ataupun berbuat jahat kepada bangsa Israel, yang membuat bangsa Israel menderita. Nabi Yeskiel juga pernah berbicara mengenai nubuatan melawan bangsa-bangsa, di mana Allah akan melawan bangsa-bangsa yang pernah menghancurkan bangsa Israel dan Yehuda yang merupakan bangsa kepunyaan Allah. Dan mereka akan menerima pembalasan dan penghukuman daripada Allah. Nubuatan tersebut salah satunya digenapi di kitab Nahum ini, saudara. Di mana kita melihat sama-sama ke dalam Alkitab kita buka di dalam pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Jika kita perhatikan bahwa kitab Nahum ini dibuka dengan sebuah pernyataan, saya akan bacakan bagi saudara semua. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ayat yang kedua, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Kalau kita perhatikan kitab Nahum ini dibuka dengan pernyataan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tetapi Dia Allah yang cemburu dan pembalas bagi para lawan dan musuh-musuhnya. Saudara, kata cemburu di sini menggunakan bahasa aslinya menggunakan kata kano, yang artinya adalah semangat Tuhan untuk melindungi umatnya dari lawan-lawannya. Saya ulangi sekali lagi, kata cemburu di ayat tersebut menggunakan bahasa asli kano, yang artinya adalah semangat Tuhan untuk melindungi umatnya dari lawan-lawannya. Puji Tuhan, kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang membela kehidupan kita, bagi kita umat-umatnya, hal ini bisa menjadi sebuah penguatan dan juga penghiburan bahwa sekali lagi Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan menjadi pembela bagi kita terhadap musuh-musuh kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus pernah menegur dan mengingatkan jemaat di Roma. Kalau kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-19 saya bacakan bagi saudara. Roma 12 ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Apabila saat ini saudara sedang mengalami yang namanya ketidakadilan, saudara merasa dikhianati ataupun lawan saudara sedang menjatuhkan saudara, firman Tuhan datang pagi hari ini bagi saya dan saudara, di mana firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa apapun yang kita alami, sesulit apapun masalah yang kita alami saat ini, jangan sampai kita membalas semua itu. Kejahatan, kita membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan itu adalah milik Allah. Allah sendiri yang akan menuntut pembalasan apabila hidup kita sudah benar-benar melakukan hal yang benar di hadapannya. Dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-22, di situ juga dikatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, saudara. Allah Maha Tahu. Allah akan membela anak-anaknya pada waktunya nanti. Seorang penulis Kristen di Inggris yang bernama Frederick William, dia mengatakan bahwa satu-satunya cara orang Kristen untuk membalas dendam adalah dengan cara mengampuni. Sambil kita menantikan pertolongan daripada Tuhan,
sambil kita menantikan pembelaan daripada Tuhan, marilah kita mau tetap melakukan apa yang benar. Kita mau doakan setiap lawan atau musuh-musuh kita. Kita ampuni mereka, karena itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itulah yang Yesus teladani bagi setiap kita. Walaupun saya yakin yang percaya sangat sulit untuk kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, mengampuni orang yang mungkin menjatuhkan hidup kita, bahkan keluarga kita. Tapi kalau kita mau belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, kita sanggup melakukannya. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa pembelaan Tuhan akan datang kepada kehidupan kita. Dan berlaku juga sebaliknya, saudara. Pada saat kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang akan menghakimi orang-orang yang jahat, mari kita mau perhatikan seluruh kehidupan kita untuk kita hidup tetap benar di hadapannya. Kita mau menjauhi kejahatan. Kita tidak mau berniat jahat kepada siapapun. Kita berusaha sekuatnya untuk menjauhi dosa. Hidup seturut dengan firman Tuhan sampai akhir. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak mendapatkan penghukuman dan kemurkaan daripada Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita ataupun menegur kepada kita semua yang mengalami kesulitan hari-hari ini mungkin. Biarlah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalasnya dengan kebaikan. Karena kita tahu dan percaya melalui firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan membela kehidupan kita di waktunya nanti. Bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Sebagai ayat penutup untuk pagi hari ini, saya akan bacakan kembali Roma pasalnya yang ke-12, ayat ke-17 sampai ke-19. Saya bacakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat yang ke-19, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mau hidup selalu di dalam perdamaian. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, semoga memberkati kehidupan kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Perlu kau Tuhan.